Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu tolong ketahui vaksin itu apa? Dok, ada yang sebelumnya ada jadwal itu yang ada Bapak Ibu sekalian, ini pada tanggal 26 Februari kondisi COVID di Kota Ambon. Total sampai sekarang total jumlah kasus itu 4.612. Jadi sekarang yang diramai bahwa COVID ini sengaja. Kita harus yakin bahwa COVID itu ada. Kemudian yang dirawat itu 264 sampai sekarang itu masih ada di Everbright dari rumah sakit lapangan. Kemudian ada yang dirawat di 5 rumah sakit rujukan dan ada yang isolasi mandiri. Yang sembuh itu sudah 4.288 dan yang meninggal sampai sekarang 60 orang. Untuk wajah Kota Ambon yang tertinggi Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini. Yang merah yang paling tinggi itu ada di negeri Batu Merah. Memang jumlah penduduknya juga besar dan terbesar seluruh desa kelurahan yang ada di Kota Ambon, sehingga jumlah kasusnya juga banyak. Oke, mungkin kita masuk yang tahu. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan lihat sejarah vaksinasinya, kemudian jenis-jenis imunisasi. Kan vaksinasi ini juga bagian dari imunisasi dan tidak asing lagi. Teman-teman selalu dengar itu kata imunisasi bayi balita sama dengan ini. Misalnya BCG itu untuk mencegah penyakit TBC, HB0 sampai HB4 itu untuk mencegah hepatitis. Nah ini vaksinasi ini untuk mencegah juga terjadinya atau tertular dengan COVID-19. Vaksin COVID itu sendiri efek samping yang ditimbulkan. Jadi saya akan melihat sejarah vaksin dunia. Ya. Tahun 1022 itu sudah ada juga di Cina. Kemudian penemu vaksin cacar adalah Edward Jenner sendiri menemukan di tahun 1700. Jadi kasus-kasus pandemi ini dia biasanya berulang. Ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun, dia berulang kembali. Lanjut. Nah, Indonesia sendiri pernah di tahun 56 itu ada vaksinasi cacar. Campak tuh, sekarang campak itu vaksinasi cacar di tahun 56. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini dulu orang vaksinasi dengan cara seperti ini. Jadi bukan baru sekarang, Bapak Ibu sekalian. Ya, vaksin polio yang paling terkenal juga itu supaya tidak tertular dengan penyakit polio. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam vaksinasi yang kita lakukan sekarang ini, itu juga pemimpin-pemimpin dunia itu banyak juga yang sudah dilakukan vaksinasi. Ini yang bikin materi, itu benar juga dunia, jadi kita juga masuk itu. Kepala dinas kebetulan memang kita juga sudah divaksinasi Bapak Ibu sekalian, dan memang kita ada efek samping. Ada beberapa teman yang rasa mengantuk, rasa lapar, ada yang pusing. Tapi kita habis vaksin, kita masih bisa untuk melakukan kegiatan. Nah bersyukur sampai sekarang masih tetap sehat. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, ini jenis-jenis imunisasi, ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami itu yang terbentuk dari tubuh kita sendiri untuk merangsang terbentuknya antibodi. Kemudian yang buatan yang vaksin-vaksin yang dibuat. Lanjut. Apa itu vaksin? Jadi teman-teman pasti bertanya. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup dan atau yang dilemahkan. Jadi yang terpakai di dalam COVID ini virus yang sudah dimatikan. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Harus dengan virus yang sama, sehingga ketika imunisasi atau vaksinasi itu dimasukkan ke dalam tubuh yang disebut dengan vaksinasi, dia akan merangsang terbentuknya ketemu antibodi.
Jadi antibodi yang terbentuk secara alami untuk bisa mengenal terhadap virus COVID ini sendiri. Jadi ataupun kalau makanya ketika imunisasi BCG itu merangsang terbentuknya antibodi untuk TBC, sehingga pada waktu virus TBC masuk atau kuman TBC itu sudah ditangkal, otak memerintahkan mengeluarkan yang namanya antibodi untuk melawan kuman atau virus. Nah ini tubuh kita dirangsang untuk terbentuknya antibodi yang nanti bisa mengenal terhadap virus itu. Sama dengan kata misalnya berperang Bapak Ibu sekalian. Antibodi ini adalah pertahanan, adalah tentara. Jadi kalau misalnya tentara, dia harus kenal musuhnya. Yang berperang, yang beta hadapi ini musuh siapa? Apakah beta pakai jenis senjata yang mana? Beta pakai MK3 kah? Beta pakai pistol kah? Beta hanya pakai bentungan kah? Hanya pakai apa? Itu sama dengan ini. Makanya ketika virus yang sudah dimatikan dimasukkan ke dalam tubuh, dirangsang terbentuknya antibodi yang terbentuk itu mengenali virusnya. Jadi waktu ketika virus COVID masuk, dia sudah mempertahankan katong punya tubuh. Kalaupun katong punya tubuh imunnya itu masih lemah, dia akan berperang dengan virus COVID masuk, tapi kita kena, tapi tidak sampai memperparah atau menyebabkan kematian. Itu fungsi dari vaksin. Jadi vaksin teman-teman sekalian itu bukan obat. Vaksin adalah bagaimana kita mencegah. Oleh karena itu, walaupun sudah divaksinasi, kita tetap melakukan protokol kesehatan. Demikian teman-teman sekalian. Nah ini merek-merek vaksin Bapak Ibu sekalian. Ada Moderna, itu buatan Amerika. Kemudian ada Pfizer. Kemudian ada AstraZeneca. Kemudian ada Sinovac ini yang kita gunakan yang buatan Cina, itu yang Sinovac itu yang di Sinovac itu buatan Cina, itu menggunakan virus yang dimatikan. Ini merupakan vaksinasi tradisional. Yang vaksin tradisional itu dia menggunakan virus yang mati atau dilemahkan. Tapi kalau ada yang menggunakan juga misalnya RNA daripada protein, kemudian ada yang terbaru juga nanti menggunakan dendritik, itu macam-macam. Tapi yang paling tradisional adalah yang kita gunakan adalah yang Sinovac, itu yang virus mati. Artinya ini yang dianggap paling aman, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kenapa tenaga-tenaga kesehatan di tahap 1 ini diberikan duluan, yaitu untuk mencegah, melindungi ataupun tentara, karena dalam berperang ini petugas kesehatan itu adalah tentara di barisan terdepan. Kalau tidak dilindungi dengan vaksinasi, tentara kita akan lumpuh. Maka bagaimana nanti nasib dari rakyat Indonesia ini? Lanjut. Nah, efikasi adalah efektivitas daripada vaksin itu sendiri terhadap bagaimana fungsinya terhadap pertahanan tubuh itu. Nah ini ada yang macam-macam Bapak Ibu sekalian. Moderna ini 95% Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Kasih sudah tadi. Nah ini bagaimana Bapak Ibu sekalian. Nah ini kondisi-kondisi yang harus diperhatikan dan tidak bisa dilakukan vaksinasi. Sebelum vaksinasi yang terakhir ini ada surat edaran yang terbaru yang lebih diperlonggar. Sebelumnya itu tensi hanya 140/90, kemudian ibu menyusui bisa, yang pernah terkonfirmasi COVID bisa, tapi yang belakangan ini itu sudah bisa tensi 180/110. Kemudian ibu menyusui bisa, kemudian yang terkonfirmasi COVID lebih dari 3 bulan sudah bisa lakukan vaksinasi. Kalau misalnya penyakit autoimun itu tidak bisa kita lakukan, penderita HIV, ginjal kronis ini kita masih bisa lakukan. Penyakit hiperlidem tapi terkontrol itu bisa dilakukan. Penyakit kanker yang dalam pengobatan masih bisa. Kemudian penyakit paru yang terkontrol juga itu kita bisa lakukan. Lanjut dok. Ya. Bapak Ibu sekalian, dalam sesuatu kondisi pasti itu ada efek sampingnya. Efek samping yang ditimbulkan daripada vaksinasi ini
Juli, tapi kemarin kita juga mungkin karena Julinya sudah senior, kita kaget naik, selesai, sudah kata dia sudah selesai. Nah kemudian iritasi lokal kadang-kadang merah atau ada bengkak di sekitaran konsumsi, kadang ada yang demam, ada juga yang diare. Kita besok itu kita paling mengantuk, habis antar kebetulan cepat-cepat juga kita di jalan kita mengantuk seperti itu. Karena dia juga bagian dari tim supporting COVID. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah belum ada kasus kipi itu kejadian ikutan pasca imunisasi yang sangat berat. Kemarin kita di Kota Ambon sudah menyuntik juga untuk dokter-dokter yang sudah di usia 60 tahun. Yang paling tertua di Kota Ambon kemarin ada Dr. Krishna, Bapak teman-teman mungkin kenal, sudah cukup tua, usia 81 tahun dan sudah selesai di booster kedua. Jadi untuk vaksin ini kita 2 kali suntikan. Suntikan pertama, kemudian 14 hari, kemudian disuntik kedua. Tapi nanti untuk lansia jaraknya itu 28 hari. Jadi suntik pertama, kemudian suntik kedua itu di hari ke-28. Kemarin ada tokoh agama dari salah satu ormas itu juga sudah disuntik yang di nasional itu umur 97 tahun. Dan sudah selesai divaksinasi. Lanjut dok. Nah Bapak Ibu sekalian, ini tahapan-tahapan yang ketemu ada sementara jalan. Ini tahap pertama. Tahap kedua yang kita akan masuki nanti di minggu depan ini, kita akan masuk dengan lansia. Lansia, kenapa lansia? Lansia adalah kelompok rentan dan kasus kematian yang tertinggi ada pada lansia. Oleh karena itu mereka akan diberikan vaksinasi duluan, kemudian dengan guru-guru nanti kita akan masuk juga di bulan Maret ini. Kenapa guru-guru duluan? Karena pemerintah berkeinginan di bulan Juli ini sudah dilakukan sekolah tatap muka, sehingga diharapkan di bulan Juni seluruh guru, dosen itu sudah dan pendidik itu sudah dilakukan vaksinasi. Kemudian kita akan ikuti BUMN, kemudian pegawai-pegawai yang melayani pelayanan publik, kemudian tokoh agama, kemudian pedagang pasar, sopir dan ojek online termasuk dengan media. Yang lainnya nanti itu akan masuk di tahap 3 dan tahap 4. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, yang sekarang akan masuk di lansia itu nanti bisa mendaftar di sini kotaambon.kemenkes.go.id dan teman-teman puskesmas, dan kemarin ketemu sudah rapat juga dengan seluruh kepala desa kelurahan untuk bisa mendata lansianya dan akan diarahkan di minggu depan untuk pelaksanaan vaksinasi. Mudah-mudahan kita dikasih vaksin didistribusi di hari Senin untuk tahap 2 dan kita akan mulai hari Selasa itu di Inakaka. Teman-teman dari Puskesmas Paso kemarin sudah koordinasi, ada 33 orang tua kita di Inakaka yang lansia, dan mungkin hari Senin mereka akan di screening sehingga hari Selasa itu mereka akan divaksinasi. Nah kemudian di hari Rabu akan diikuti di Kecamatan Sirimau dan diikuti dengan kecamatan-kecamatan lain. Kita berharap di minggu ketiga bulan Maret kita akan masuk dengan vaksinasi untuk guru-guru. Lanjut ya. Bapak Ibu sekalian, ketemu sasaran lansia ini yang akan kita lakukan vaksinasi. Lanjut. Yang ketemu perlu lakukan Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah divaksin, tetap kita harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kita menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas di masyarakat, dan kita juga harus mempersiapkan atau meningkatkan imun kita. Bapak Ibu sekalian, kita berkesimpulan bahwa vaksin itu merupakan hak seluruh manusia dan merupakan sebuah nilai tambah, maka ambillah kesempatan itu untuk melindungi diri dan keluarga yang Anda sayangi. Tapi nanti teman-teman yang ada di tempat ini mungkin akan masuk di tahap 3. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena ada tahapan-tahapan yang mana yang akan menjadi prioritas di dalam vaksinasi oleh pemerintah Indonesia. Itu karena apa? Vaksin yang tersedia terbatas, seluruh dunia memperebutkan, sehingga kita juga harus bertahap dalam melakukan vaksinasi. Minggu lalu Indonesia sudah masuk lagi 2 juta vaksin, yaitu akan didistribusikan masing-masing provinsi. Provinsi terbanyak yang akan didistribusikan awal adalah 7 provinsi, 6 di provinsi
di Bali. Itu karena apa? Memang jumlah penduduk terbanyak dan kasus terbanyak ada di sana, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memang tetap harus bersabar untuk menunggu, dan yang pasti kita semua akan bervaksinasi. Demikian dari kita, demikian selamat sore, salam untuk semua. Tapi ya. Perkembangan COVID-19 di Kota Ambon dan informasi yang tadi terbanyak di Batu Merah, dan juga tadi sudah dijelaskan tentang apa itu vaksin dari sejarah, kemudian merek vaksin dan dampak dari vaksinasi. Oleh karena itu, saudara, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan supaya lebih jelas. Nanti mekanismenya saudara bisa mengajukan tangan, kita inventaris dulu, kemudian nanti dikasih kesempatan bertanya. Saya kira ini kesempatan kita untuk kita bertanya pada Ibu Kadis supaya kita juga bisa menjadi agen-agen menyampaikan kepada masyarakat. Apalagi nanti kita ada agenda waktu untuk masyarakat ya, untuk didata untuk vaksinasi. Memang masyarakat yang menerima untuk vaksin, tapi ada juga yang belum ya, masih menolak. Oleh sebab itu mungkin tanggung jawab kita yang hadir di sini untuk menyampaikan secara baik kepada masyarakat dan membantu pemerintah supaya masyarakat bisa memahami bahwa vaksin itu salah satu langkah untuk meminimalisir COVID-19. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Oh iya. Silakan, boleh apa? Niko Pak, Niko. Dan Niko ada lagi? Yang bisa kan? Oke, tadi. Sekali lagi selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas Solok. Oke, tentunya yang disampaikan bahwa yang ketemu sekarang ini bahwa kalau untuk secara vaksinasi tentang kaki gajah, polio, yang ketemu di kalau di Indonesia seperti Majalengka itu vaksinasi, tapi akibatnya juga dia mati terkait dengan vaksinasi. Yang sekarang ketemu tadi ini adalah apakah vaksinasi ini dia bisa baik bagi masyarakat atau tidak? Karena memang yang kita lihat di kehidupan sekarang ini bahwa masyarakat vaksinasi karena memang efek sampingnya seperti itu yang mereka lihat. Yang kedua yaitu berapa lama ketika vaksinasi untuk COVID-19 ini dia bertahan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang kami hormati Ibu Kadis beserta Pak Dokter yang baru sore ini, selamat sore, dan teman-teman sekalian, daerah dan teman-teman yang terwakili dari dalam dan ranting. Ada beberapa hal yang juga tidak tanyakan. Yang pertama, memang terkait menyangkut vaksin walaupun sudah disosialisasi dan mungkin kita sebenarnya sudah mendengar, tapi kadang-kadang mau maju begitu ragu-ragu lagi. Nah, tapi kita percaya ini baik pemerintah untuk bisa memutus masyarakat atau memberantas COVID-19 ini. Nah, tadi mungkin pertanyaan kita, kalau penyakit penyertaan sehingga kita bisa tahu apa saja supaya orang itu bebas dari vaksin. Terus berapa lama kalau nanti ada proses penyembuhan, apakah dia lagi akan divaksin? Ya, yang berikut, sebelum divaksin mungkin orang itu di tes kesehatannya apakah bagaimana, karena jujur saja kita sendiri belum pernah. Ya, yang berikut sehingga terkait dengan pertanyaan yang tadi, kekebalan ini dia bertahan berapa waktu? Apakah ini sudah
Jadi, apakah setelah tambahkan 3 kali dalam tengah waktu berapa tahun lagi harus ada vaksin lagi? Ya, pertanyaan berikut Ibu, ini kasus yang terjadi entah mungkin karena penyakit penyertaan di negeri lama beberapa waktu minggu kemarin kalau saya salah, itu ada yang meninggal dunia di RSKD. Sepertinya setelah divaksin langsung orangnya kejang-kejang dan sebagainya dan meninggal, sehingga membuat masyarakat di sekitarnya ya ini karena informasi menjadi takut. Mungkin nanti ada terkait meninggal dan ada beberapa orang bilang bisa divaksin. Ya itu mungkin itu saja yang boleh kami tanyakan, informasinya terhadap apa yang kami tanyakan sangat berguna dan mungkin dijadwalkan ya kalau ini pengurus daerah Pulau Ambon Utara kalau boleh juga bagian secepatnya untuk menjadi orang-orang yang akan divaksin. Terima kasih. Ibu dokter yang adalah hal saja itu dari penjelasan Ibu dokter yang pertama, setelah divaksin ternyata ada beberapa berita yang menarik. Itu juga mereka termasuk di dalam COVID divaksin kemarin, tapi setelah diproses mereka ternyata juga berada di dalam COVID dimaksud. Karena pejabat juga ada beberapa yang sudah divaksin ternyata mereka juga terkena COVID. Apakah memang vaksin itu dia mencegah atau memang vaksin itu dia ada atau orang dari sakit itu dia sudah duluan terkena COVID itu, sehingga ketika vaksin itu dilaksanakan tetapi yang bersangkutan terkena COVID. Nah ini juga sangat meragukan soal kekuatan vaksin itu. Yang kedua, 2 kali kan kita akan divaksin ya. Apakah itu jaminan untuk seseorang itu dia bisa pergi atau memang ada sesuatu jaminan dari 2 kali vaksin dia bisa pergi ke mana saja tanpa harus itu? Sebab ternyata di bandara itu orang sudah divaksin, tetapi dia mau kemana-mana harus direpit juga. Apakah vaksin itu tidak bisa menolong sehingga memang semacam ada sertifikat yang bisa dipegang sehingga seseorang yang kemana saja dia bebas. Ya, kalau tidak juga nanti dia sampai ke Jakarta 3 hari harus ngapain lagi, lalu repit lagi dia harus bayar lagi. Apalagi kalau tidak menggunakan ke Jakarta diterima akunnya resiko. Saya terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter. Daerah saja tapi seluruh warga angkatan muda ini kita dorong untuk siap divaksin. Kemudian juga ada beberapa kasus yang tadi disampaikan bahwa ada yang meninggal ya, awalnya tidak COVID, meninggal kemudian disampaikan vaksin dan kemudian menjadi polemik di masyarakat. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Pendeta bahwa orang yang divaksin kadang-kadang vaksin ada lagi. Kemudian juga apakah setelah divaksin itu dia bebas keluar kemana-mana saja? Mungkin informasinya ada yang kembali lagi rapid dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang mungkin ditemui di lapangan. Terkait dengan itu kami memberikan kesempatan untuk Ibu Kadis menjelaskan. Silakan Ibu Kadis. Terima kasih Pak. Begini Bapak Ibu sekalian, pertama kita harus yakin bahwa pemerintah itu tidak pernah menyengsarakan rakyatnya. Pemerintah harus selalu memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Apalagi dalam kondisi COVID ini merupakan suatu penyakit baru yang di mana-mana bukan hanya di Indonesia, tapi dia merupakan suatu penyakit baru yang memang semua orang berusaha bagaimana bisa mengatasi penyakit ini.
virus ini sehingga bisa cepat dia selesai dan perekonomian masyarakat itu bisa naik kembali. Terpuruk di mana-mana Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oleh karena itu dengan awal mulai ada vaksin itu orang beranggapan ini adalah setitik cerah, secerca harapan yang mungkin dia bisa membawa perubahan di dalam masa pandemi ini. Menyangkut dengan vaksin-vaksin yang imunisasi yang pernah menyebabkan meninggal, sampai sekarang itu belum ada laporan resmi dari penelitian yang menyebutkan bahwa imunisasi itu menyebabkan seorang anak meninggal. Biasanya itu sudah ada penyakit-penyakit sebelumnya, kemudian mungkin bertepatan dengan yang bersangkutan anak itu vaksinasi ya bisa menyebabkan kematian, tapi bukan vaksinasi itu yang menyebabkan kematian. Mungkin waktunya saja yang bersamaan, atau melampas waktunya, atau mungkin tahu tiba-tiba orang itu meninggal. Nah itu kejadian-kejadian yang terjadi. Katong di kesehatan agak setengah mati, katong dalam kondisi seperti ini teman-teman. Karena kita harus bekerja ekstra, di mana katong bekerja bagaimana untuk mengendalikan, memutuskan penularan virus di masyarakat, penularan virus COVID. Yang kedua, yang sangat-sangat berat adalah bagaimana kita berperang melawan hoax dan yang membuat masyarakat sangat percaya dengan hoax ini dengan segala bentuknya. Dan kondisi yang terjadi di masyarakat itu lebih mempercayai berita-berita yang tidak benar, yang hoax ini dibandingkan berita-berita yang benar. Kadang-kadang orang selama ini lebih negatif thinking itu lebih banyak dibandingkan bagaimana kita berpikir yang positif seperti itu, teman-teman. Ini bagian daripada hoax-hoax yang memang harus kita eliminir. Sampai sekarang teman-teman itu tenaga kesehatan yang sudah divaksin di Kota Ambon itu sudah 72%. 2.229 yang sudah divaksin. Mulai dari tanggal 15 sampai dengan kemarin hari Jumat itu ada 2.229 baik tenaga medis, non medis dan tenaga supporting. Yang di dalamnya itu ada cleaning service yang bekerja di rumah sakit, sopir ambulans, kemudian tim-tim COVID yang pemakaman dan sebagainya itu sudah dilakukan vaksinasi. Yang tertua tadi kita sudah bilang ada Dr. Krishna, kemudian ada Dr. Rifai. Dr. Rifai itu datang pertama itu dipapas sama anaknya. Tensinya tinggi, kemudian pulang hari berikutnya datang paksakan untuk tetap untuk dilakukan vaksinasi. Karena tahu betapa pentingnya vaksinasi ini. Belum bisa lagi, pulang lagi, 3 hari kemudian datang lagi. Tensi stabil, baru yang datang yang keempat kali, baru bisa dilakukan vaksinasi yang pertama. 14 hari kedua beliau datang untuk dilakukan booster dan sudah selesai. Dr. Krishna juga sudah selesai lakukan booster. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kita masih yang percaya lagi bahwa vaksin ini aman. 2.229 yang sudah dilakukan vaksinasi. Kita mungkin jawab sekalian yang kasus yang di negeri lama. Bapak Ibu sekalian, itu bukan kasus KIPI. Di Kota Ambon katong ada punya Pokja KIPI. Jadi setiap vaksinasi di puskesmas itu terpantau oleh Pokja KIPI. Pokja KIPI di Kota Ambon itu ada 4 dokter spesialis yang masuk di dalamnya. Dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Cynthia sebagai koordinator, itu tingkat kota, ada tingkat provinsi lagi. Kemudian Dr. Eta Kue, dekan Fakultas Kedokteran, dokter spesialis saraf masuk dalam tim Pokja KIPI. Dokter anak dan Dr. Mulyati Amir sebagai dokter spesialis paru. 4 orang ini yang selalu memantau setiap vaksinasi yang terjadi di puskesmas pun. Di 29 katong punya pasienkes di Kota Ambon yang sudah ditetapkan. 22 puskesmas, 6 rumah sakit, tambah dengan KKP. KKP terakhir minggu kemarin itu melakukan mobile. Dia mobile di klinik-klinik swasta dan praktek-praktek mandiri yang belum stafnya waktu itu yang masih tertunda karena itu tadi, karena hipertensi, karena diabetes. Dan kemarin itu sudah dari KKP dengan kesehatan Politekes itu mobile di masing-masing, langsung didatangi di tempat praktek untuk dilakukan vaksinasi. Itu yang terjadi di Kota Ambon, Paniko. Jadi beta yakin 2 ribuan lebih itu mungkin masih
masyarakat masa belum percaya dengan ketong yang sudah divaksin seperti itu. Dan sampai sekarang yang kita bilang tadi, yang teman-teman rasakan itu yang tadi mengantuk dan sebagainya, kemudian ada yang pusing, ada yang mual-mual, ada yang agak sedikit sesak napas, karena dibilang bahwa yang asma berat itu jangan, tapi karena saking semangatnya mau divaksin, tetap minta. Setelah itu ada sesak napas, dikontrol 1-2 jam, kembali normal, kemudian dibawa pulang. Kasus yang terjadi di negeri lama itu sama sekali tidak ada hubungan dengan vaksinasi. Yang bersangkutan sudah vaksinasi itu vaksinasi pertama 14 hari sebelumnya. Tidak terjadi apa-apa dan memang tidak ada apa-apa. Yang setelah itu dilakukan vaksinasi kedua, booster. Sudah melalui 2 kali vaksinasi dan sudah hari ketiga, tidak ada apa-apa. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi itu hanya 30 menit dipantau, dan kalau reaksi lambat itu 1 kali 24 jam terjadinya, setelah itu tidak terjadi apa-apa. Nah, pada subuhnya itu sesak napas karena mungkin jantung, itu diagnosis terakhir dari dokter kemungkinan besar jantung. Rasa sesak di dada, kemudian rasa sing enak tapi tidak melapor ke dokter, kan tinggal dekat situ, harusnya ke UGD untuk mendapatkan pertolongan dengan oksigen dan sebagainya. Yang bersangkutan telepon temannya perawat di RSU. Temannya datang suntik 2 kali suntikan. Yang pertama disuntik dengan Nerobion, yang kedua disuntik dengan dexamethasone. Nah, Nerobion Bapak Ibu sekalian, kalau katong sesak saja, katong suntik Nerobion itu dia mempercepat katong punya denyut jantung. Lah kalau susah saja tambah dengan suntik Nerobion, maka tambah sesak. Setelah disuntik Nerobion dan dilanjutkan dengan suntik dexamethasone, sampai 10 menit langsung kejang-kejang. Kejang-kejang itu dibawa ke UGD lagi sudah tidak tertolong. Jadi bukan karena karena vaksinasi. Kalau vaksinasi, mungkin dari vaksin pertama saja yang bersangkutan sudah meninggal. Nah, ini sudah vaksin kedua, sudah lewat 16 hari seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini yang di-up-lah sebagai hoax untuk masyarakat tidak mau melakukan vaksin. Rugilah masyarakat yang sedang vaksin. Bayangkan pemerintah harus berutang. Pemerintah harus berlomba-lomba dengan negara-negara lain yang ada di dunia untuk mendapatkan ini. Mungkin termasuk negara-negara berkembang, Indonesia memang termasuk cepat mendapatkan itu dengan berbagai lobby. Nah, kesempatan ini kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Itu yang kita ingin sampaikan. Jadi sama sekali sampai sekarang tidak ada dari seluruh Indonesia tidak ada terlaporkan kasus KIPI yang berat. Yang berat-berat tadi kita bilang sempat mungkin dirawat tapi lebih dari 24 jam, ada yang sesak napas, kemudian dipulangkan lagi seperti itu. Itu karena kadang-kadang pasien tidak jujur. Jadi teman-teman sekalian, sebelum dilakukan vaksinasi itu ada tim 7 orang. Ada 4 meja. Meja pertama itu meja pendaftaran. Meja kedua itu meja screening. Jadi setiap orang di screening betul di meja itu. Ada daftar pertanyaan yang memang ditanyakan. Memang betul-betul yang jadi masalah kalau dia sembunyikan penyakitnya seperti itu. Mungkin ada jantung, dilansing jantung seperti itu. Nah, nanti kalau lolos dari meja 2 baru dilakukan vaksinasi. Vaksin selesai pindah di meja 4 itu kontrol 30 menit. 30 menit saya nggak ada apa-apa pulang ke rumah. Pulang ke rumah dikasih nomor telepon puskesmas pantau selama 24 jam. Kalau lewat dari 24 jam dianggap selesai. Itu tidak ada hubungan lagi dengan vaksinasi. Seperti itu teman-teman. Dr. Dimas ada di meja 2 ya? Meja screening. Iya. Dr. Dimas itu di meja selalu ada di meja screening di meja 2. Ya selalu yang men-screening. Jadi menentukan seseorang bisa lanjut ke meja 3 lolos ada 3 itu ada di tim dokter di meja 2. Itu di situ dokter, bukan perawat. Jadi yang betul-betul di screening ketat di situ. Untuk lansia itu ada ditambah dengan 5 pertanyaan tentang kerapuhan. Bisa naik tangga kasihan sampai 20 anak tangga tanpa rasa sesak, terus bisa jalan kasihan tanpa dibantu. Dalam seminggu ini ada rasa sesak napas atau tidak, ada itu ditanyakan semua. Jadi itu yang lansia. Kalau lansia lolos lebih dari 2 ya. Lebih dari 5. Kalau di bawah itu 2 sampai 3 saya itu berarti tidak lolos seperti itu. Ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang untuk umum. Berapa lama sih kekebalan? Bapak Ibu sekalian, ini masih baru. Vaksin juga baru belum orang temukan.
Nah, informasi terakhir itu dia bisa bertahan 1-2 tahun. Setelah itu akan dilakukan vaksinasi. Tapi dalam perkembangan 2 tahunan ini pasti ada penelitian yang kita tahu. Mungkin setelah ini ada lagi vaksin baru yang barangkali seumur hidup bisa seperti itu. Kita belum tahu perkembangan ke depan seperti apa. Tapi yang jelas ini masih bisa bertahan 1-2 tahun ke depan. Tapi tetap, itu yang kita bilang, tetap ketemu dengan protokol kesehatan. Karena dia bukan obat. Dia hanya mencegah, melindungi. Ketika kita punya imun tubuh tetap rendah, kemudian kita terpapar, kita tidak jatuh dalam kondisi yang sangat berat sampai kepada meninggal. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian penyakit penyerta apa saja yang boleh, itu ada di daftar Bapak Ibu sekalian. Yang jelas orang dengan penyakit jantung yang sangat berat, kemudian yang sementara penyakit ginjal, cuci darah dan sebagainya, kemudian asma yang berat, kemudian hipertiroid saja. Ya, penyakit gondok jadi hipertiroid, hipotiroid itu bisa. Kita harus tanya karena kita sering di media streaming, kita tahu yang teknisnya mereka di lapangan yang memang ada di media streaming. Jadi yang gondok, kemudian yang hipertiroid itu tetap terkontrol. Autoimun itu sama sekali tidak bisa diberikan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Autoimun itu penyakit yang harusnya antibodi itu menyerang penyakit, tapi antibodi itu menyerang ketemu punya pertahanan tubuh sendiri. Lalu kalau pertahanan tubuh sudah tambah lagi dengan yang lain, itu bisa menyebabkan kondisi yang tidak stabil dalam tubuh. Jadi seperti itu sih. Ada memang kemarin itu dan ibu hamil. Kemarin itu ibu menyusui yang bisa, tapi sudah diperlonggar ibu menyusui bisa. Yang DM bisa, DM-nya terkontrol. DM itu diabetes, itu penyakit gula, itu terkontrol. Semua sekarang bisa. Semakin sedikit yang tidak bisa dilakukan vaksinasi. Diharapkan apa? Indonesia mencapai herd immunity 70%. Kalau 70% dari penduduk tervaksinasi, itu katong bisa dapatkan kekebalan kelompok, teman-teman. Di mana ada orang-orang yang sama sekali yang tadi kita bilang kita diberikan vaksin, nah mereka ini bisa terlindungi dengan katong yang sebagian besar yang sudah tervaksinasi. Mereka terlindungi. Tapi kalau katong sing cukup itu berarti katong tidak bisa mendapatkan kekebalan kelompok. Jadi kalau katong harus mencapai minimal 70%. Kota Ambon sekarang untuk nakes sudah 72,sekian%. Mudah-mudahan kita bisa dapat sekitar 80%. Karena masih ada sekitar 800-an yang masih tertunda. Yang kata akan kejar di dalam 1-2 minggu itu mereka tertunda karena tadi masih ada yang misalnya penyakit asma yang belum terkontrol, penyakit gula yang belum terkontrol, itu kata masih dilakukan lagi, mereka akan divaksin kembali. Kemudian kasus RSKD kita sudah jelaskan tadi. Jadi Pak Pendeta, setelah Kakong tadi kita sudah bilang Kakong bukan obat, kapan saja kalau Kakong tidak tetap dengan protokol kesehatan, Kakong bisa juga tertular. Nah, yang tadi Pak sampaikan, kenapa orang setelah divaksin itu masih lagi terkonfirmasi, Pak Pendeta. Setelah vaksin kemudian terkonfirmasi itu karena itu daya munculnya gejala dari tertular sampai munculnya gejala itu biasanya masa inkubasi dari virus ini itu biasanya 4 sampai 14 hari. Jadi bisa saja orang tersebut sudah tertular dan tidak menunjukkan gejala baru dia divaksin, sehingga walaupun vaksin ini yang kita bilang tadi bukan obat, dia masih bisa tertular dengan COVID ini karena memang virus itu sudah ada di dalam tubuhnya dan vaksin ini bukan obat, sehingga vaksin ini tidak mematikan virus itu seperti itu Pak. Jadi bisa saja ternyata orang ini pada saat divaksin itu sudah mulai tertular, tapi karena tidak menunjukkan gejalanya sehingga dianggap habis akibat dari vaksin makanya dia COVID. Ini tidak ada hubungan karena virus yang digunakan adalah virus yang dimatikan. Jadi memang spesimen virus itu yang dimasukkan ke dalam tubuh sehingga memori dari otak itu merangsang atau punya antibodi untuk memori merangsang untuk dikenal tipe virus ini adalah virus COVID. Sehingga antibodi yang kita hasilkan, antibodi alamiah dia sudah kenal. Kalau misalnya
penyakit gitu. Itu katong punya kerja daripada katong punya antibody. Apakah ada jaminan setelah divaksin? Nah, setelah katong vaksin 2 kali, katong akan dikasih sertifikat vaksinasi sebagai bukti. Tapi belum ada dari kementerian untuk merubah aturan bahwa dengan sertifikat ini seseorang itu naik pesawat tidak melakukan rapid test. Mungkin ke depan ketika semua orang atau 70% yang sudah divaksinasi, baru kita bisa gunakan itu sertifikat. Kedepannya mungkin seperti itu, tapi belum ada aturan bahwa sampai sekarang. Nah, kenapa rapid itu harus 2 hari saja? Karena memang peningkatan COVID ini dia seiring dengan pergerakan orang. Waktu di Natal dan Tahun Baru itu terjadi peningkatan kasus, sehingga mendekati Natal libur panjang dan Tahun Baru, pemerintah memperketat ini pergerakan orang dengan cara seperti itu. Bahwa rapid hanya 2 hari, swab 3 hari, supaya kalau orang yang betul-betul tidak berkepentingan dia berangkat akan berpikir, oh jangan kalau makan dia berangkat, kita tinggal saja seperti itu. Itu adalah upaya pemerintah untuk membatasi pergerakan orang seperti itu. Mungkin itu Bapak Pendeta. Mungkin itu dari Bapak, nanti kalau misalnya ada lain lagi kita diskusi kembali. Baik, terima kasih Bu Gadis penjelasan yang disampaikan terhadap beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bung Niko, Sianti dan Pak Pendeta Mati. Pak Bung Niko sudah puasa. Sianti, Pak Pendeta. Baik, kita kasih kesempatan terakhir bagi ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin 1-2 penanya dikasih kesempatan untuk sesi bertanya kedua ini, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada ya? Si Nancy, ada lagi Jen? Si Jen, siapa lagi? Satu lagi terakhir. Ada lagi ya? Ada. Kalau itu kita kasih kesempatan untuk si Nancy dan si Jen untuk bertanya. Jen, oh si Nancy untuk bertanya, silakan. Silakan. Ya, terima kasih Bu Gadis. Terima kasih Bu Gadis yang telah memberikan penjelasan tentang vaksinasi. Di sini kita bertanya saja tentang jenis vaksinasi yang akan dipakai untuk masyarakat, karena ini masyarakat dong bicara dong bilang gini, yang mungkin saja yang presiden pakai, vaksin yang presiden pakai itu yang harganya mahal, tapi untuk masyarakat biasa itu yang murah. Nah, bagaimana kita mau menjelaskan ini untuk masyarakat supaya mereka juga siap untuk divaksin? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan orang yang tidak divaksin? Apakah ini dikasih ada aturan atau regulasi yang dilakukan kepada orang atau warga masyarakat yang menolak untuk divaksin? Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Kita akan mencoba menjawab usi Nancy. Usi jenis vaksin yang dipakai itu sama. Jadi yang presiden pakai itu yang Datuk pakai, yang nanti masyarakat juga gunakan. Itu yang disampaikan seperti itu. Dan Datuk akan menunggu yang nanti lansia ini juga sama yang digunakan, tapi hanya dalam vialnya saja yang berbeda. Kemarin itu untuk 1 orang, ini sekarang 10 orang karena lebih banyak orang yang gunakan seperti itu. Oleh karena itu katong mesti kumpul 10 orang, baru buka vaksin, kumpul 10 baru katong buka lagi vaksin. Jadi multi-dose namanya. Tapi dari bahannya, dari ininya semua sama. Yang presiden pakai, yang beta pakai, yang Dr. Dimas pakai, yang dapat itu semua sama seperti itu. Kemudian orang yang tidak divaksin, yang jelas itu kemarin Menteri Pan-RB ada mengeluarkan surat edaran, kalau lupa nomornya kemarin. Tapi yang jelas bahwa Pan-RB dari Kemendagri dengan Pan-RB bahwa nanti akan ada sanksi. Karena dianggap bahwa ini menghambat program pemerintah dalam upaya pemutusan mata rantai penularan COVID. Sekarang katong di dalam pandemi ini, katong itu dilindungi atau ada undang-undang
tentang kekarantinaan dan undang-undang wabah. Siapa yang kalau misalnya tidak mau melakukan sesuatu yang bisa mempercepat pemutusan mata rantai ini, dianggap melawan pemerintah seperti itu. Nah, di dalam salah satu ada dua sanksi. Yang pertama, sanksi itu adalah mereka akan ditunda pemberian BLT dan sebagainya pada masyarakat yang penerima bantuan. Yang kedua, akan dipersulit dalam hal pengurusan administrasi dan sebagainya. Beta sing tahu kalau yang pegawai pasti akan berdampak kepada kenaikan pangkat, pengurusan hal-hal dan sebagainya. Karena dianggap bahwa dia melawan pemerintah dalam hal tidak menunjang program pemerintah dalam pemutusan mata rantai. Kecuali sama sekali yang beta bilang tadi, sama sekali dia tidak bisa. Misalnya jantung, kemudian sementara cuci darah, kemudian asma yang tidak terkontrol, kemudian penyakit autoimun, kemudian dia lagi hamil setelah melahirkan, menyusui, langsung dia divaksin, seperti itu. Nah, orang-orang itu yang beta bilang nanti mereka akan terlindungi kalau misalnya katong capai herd immunity. Tapi kalau yang bisa kemudian menolak, pasti ada regulasi yang mengatur itu. Mungkin itu dari beta, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kadis atas penjelasan yang disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Sunansi dan saya kira sudah tidak ada lagi yang mau bertanya ya.